Jelas ya? Ya, itu faedah juga. Satu, pahala. Yang kedua tadi apa? Sah sholat dan cepat. Ada faedah yang lain, utamanya dulu orang Quraisy Bapak Ibu, untuk mengingatkan mereka, namanya tanbih. Untuk mengingatkan mereka, Quraisy, kafir maka Anda bersyukur ya. Kenapa? Quran itu adalah firman Allah dari huruf-hurufmu, dari bahasamu yang kamu baca sehari-hari, kamu kenali, karena kamu beriman dulu ya. Itu namanya tanbih Bapak Ibu. Apa? Nah, mau jawab, enggak kok ya Allah, bukan menurut saya itu gitu kan. Tapi kita beriman jika sampai 6. Dulu Quraisy Pak, bantah. Ini apa ini? Ini ngomongin malaikat kok jin? Enggak, ini omonganmu, kalimatmu, hurufmu, alfabetamu. Karena jadi kamu yang harus beriman dulu. Kenapa? Enggak asal lagi. Kalau demikian dikatakan kafir. Nah, maka pahala dosanya ganda. Kafir kenapa? Dia yang dong kok enggak mau beriman. Nah, Bapak Ibu ya, jadilah beberapa manfaat tentang huruf sekalipun tidak ada maknanya. Satu, pahala. Dua, mengesahkan sholat kita. Ketiga, peringatan. Karenanya tidak usah dibantah, udah gitu aja. Karenanya para ahli tafsir mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang maha tahu apa yang dimaksudkan dengan huruf-huruf itu. Itu Bapak Ibu. Itulah orang beriman. Apa artinya? Pasrah, serah. Entah apa maksudnya kita beriman. Tahu maksudnya Allah? Halo? Kok kadang alif lam mim, alif lam ro, alif lam mim ro, banyak malah kaf ha ya ain. Kowe ngarepe apa Gusti? Oh. Paham? Apa maksudnya? Allahu a'lam. Enggak ketangkep Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau nanti dengan kita kok ada tafsir otak adik gantung, ada Pak begitu. Ada. Alif artinya Allah, la artinya a'lam. Itu otak adik gantung. Mim muradihi. Nah, itu Allah alamu bi muradihi. Itu otak adik gantung. Itu ada. Karena itu tidak usah digapai, nggak diapaikan apa, itu hanya cocokologi, cocok lagi Bapak. Tapi itu ada. Ya sudah nggak apa-apa. Kita doakan mudah-mudahan ya niatnya baik diberi pahala. Tapi tidak bisa dipastikan, tidak boleh dipastikan. Kenapa? Tidak ada dasarnya. Kecuali kalau Allah, kecuali kalau Nabi ngendika ini maknanya anu, termasuk Yasin. Rata-rata umumnya Pak, ulama-ulama mengatakan itu nama Nabi Muhammad. Ada dalilnya? Tidak ada. Ya. Toha itu juga nama Nabi Muhammad. Itu tafsir Bapak Ibu. Bukan dawuh dari Nabi, bukan. Ya, ada contoh kan? Ya. Karena Bapak Ibu, sholatullah, salamullah ala Toha. Siapa Toha itu? Baru contoh sekarang. Toha itu siapa? Nabi Muhammad. Sholatullah, salamullah ala Yasin yang kedua. Habib. Jadi Toha, Yasin itu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak ada. Kalau Mustafa itu ada hadisnya, itu nama Nabi. Kamu Nabi? Al-Mustafa itu nama Nabi, itu ada hadisnya. Kalau Toha tidak ada, Yasin juga tidak ada. Dan kalau itu tafsir. Hanya para ulama yang tadi udah adik dan cocokologi, karena ada ala Toha Rasulullah, ala Yasin Habibillah. Apakah ini Allah alam bisawab?
Yang mati itu huruf ya dan huruf sin, huruf to dan huruf to, bahkan nun. Nah, nun kita mau siapa coba? Saya hanya apa tadi ini untuk mengkritisi mereka. Kalau Yasin kata mereka nama Nabi, Tuhan. Nah, kalau nun, dari nama siapa? Tadi kan mereka berkata nama itu, nun wal qalami. Kalau nama siapa itu? Nggak ada yang berkata itu nama Nabi, Pak. Nama Nabi siapa? Nun nggak ada. Ya, karena itu tidak ada dasarnya. Baik, kembali alif lam mim ra itu huruf muqatta'ah, huruf yang dibaca putus-putus. Dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Itu apa? Alif lam mim ra. Itu hanya peringatan pada mereka orang Quraisy yang tidak beriman. Berikutnya, tilka ayatul kitab. Tilka itu, kalau dekat ini, hadhihi. Kalau jauh, tilka itu bentuk kata yang feminin. Kalau maskulin, hadza. Dekat, jauh, dzalika. Dulu Al-Baqarah, dzalikal kitab, itu jauh. Kalau dekat, hadza. Ibu, iya. Mana dia? Tilka. Nah, itu kalau nyari saudara perempuannya. Gimana Bu Anu? Tilka. Di mana sana? Oh, berarti jauh. Di mana Bu Anu? Hadihi. Oh, itu di sini berarti. Jelas? Jadi tilka itu karena jauh, Pak. Ayatil kitab. Ayat-ayat kitab. Pertanyaannya Bapak Ibu, kok kenapa pakai itu bukan ini? Memang ada kalanya pakai hada. Wa hadza kitabun anzalnahu, pakai kata tunjuk dekat. Kadang-kadang kok tilka atau dzalika pakai jauh. Masing-masing ada maksud dan maknanya, Bapak ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kenapa pakai jauh? Tilka. Ada tafsiran-tafsiran, Bapak Ibu. Surat Ar-Ra'd ini, Bapak Ibu, itu nyambung atau sambungan surah Yusuf. Surah apa? Kemarin. Jadi tilka kemarin yang dulu itu adalah ayatul kitab, ayat-ayat kitab. Jauh atau nggak jauh? Jauh. Atau kenapa tilka? Semua ini tadi Bapak Ibu kan tentang tanda-tanda kekuasaan. Tilka ada gledek, ada matahari, langit, itu kan tilka jauh. Nah, itu adalah ayat-ayat kita. Semuanya benar, alhamdulillah. Yang pasti apakah yang jauh, yang dekat, semuanya tanda-tanda atau ayat-ayat kitab. Tilka ayatul kitab. Tilka ayatul kitab. Bapak Ibu, ayat itu secara bahasa ya alamat, tanda-tanda. Alamat itu apa tuh? Alamat bahasa Arab loh Pak, bukan bahasa Jawa loh. Iya? Ayat, alamat itu bahasa Arab semuanya. Alamatnya putih Bu. Nah, lampu merah, belok ke kiri, masjid ke utara, itu alamatnya pengajian merah. Itu tanda-tanda Bu. Tanda-tanda paham nggak? Apa tandanya? Lampu merah, belok kiri, mentok ke utara, itu kan alamat. Tanda-tanda. Tanda-tandanya apa lagi alamatnya? Ada lampu listrik depannya. Ada warung. Oh, paham. Itu namanya alamat. Ya. Siapa yang ngasih? Alamatnya apa? Apa alamatnya punya ngasih? Bajunya putih. Halo? Bajunya putih.
putih, bajunya itu ayat-ayat. Jadi kalau Bapak ayatnya apa? Nah, maka tanda-tandanya apa? Sebab mungkin ada yang mau ngaji, cara urutannya, kok bajunya kok hitam? Oh, bukan berarti. Kenapa? Alamatnya, tanda-tandanya yang menunjukkan itu. Betul Bu? Ini biar paham mana. Ayat itu apa tuh? Tanda atau alamat. Jadi tilka itu adalah tanda-tanda ayat-ayat kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Semuanya tadi Pak. Fenomena alam. Jadi ada langit, ada bumi, ada guntur. Itu semuanya ayatul kitab. Tanda-tanda alamat kekuasaan Allah yang dalam Al-Quran. Tilka ayatul kitab. Terus walladzi unzila ilaikal haqqu min rabbikal haqq. Walladzi, dan yang unzila diturunkan ilaika kepadamu Muhammad min rabbika dari Rabbmu al-haqqu benar. Bapak Ibu, ini kembali lagi kepada yang kemarin, kisah Nabi Yusuf. Muhammad, ayat apapun termasuk yang kemarin, dan dikata yang diturunkan kepada Allah dari Tuhanmu, Rabbmu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Rabb itu? Al-Haq. Di hak bisa banyak makna. Allah yang maha benar, Al-Haqqu min rabbika, atau yang diturunkan benar. Allah yang menurunkan benar, yang diturunkan pasti benar. Ya, Al-Haq. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq. Yang hak itu siapa? Allah yang menurunkan hak. Yang turunkan hak. Hak itu apa Bapak Ibu? Mananya? Kebenaran. Benar itu apa? Nah, ini ngaji. Benar. Baik, benar itu apa? Apa Pak? Oh, ini benar, ini salah. Apa maknanya? Benar itu. Sesuai dengan pasal. Al-haqqu, benar Bapak Ibu. La iwaja fih. Tafsirnya. La iwaja fih. Tidak ada kekurangannya. Itu benar. Apa Pak? Tidak ada kekurangan. Iya tak? Cocok nggak? Anak-anak, iya Bu. Nah, coba jawab. Benar. Berarti yang dikatakan sesuai dengan yang diinginkan, itu namanya hak. Oh, ada salah. Kenapa? Yang disampaikan tidak sesuai. Berarti ada kekurangannya. Itu namanya benar. Al-Quran Bapak Ibu, semuanya hak. Semuanya benar. Monggo ditulisnya satu persatu Pak. Susunan hurufnya semuanya benar. Gak ada yang kewali-wali. Titik komanya benar. Bacanya benar. Lebih-lebih kandungan dan maknanya benar. Iya. Kemarin sudah kita singgung tentang kisah Nabi Yusuf. Ini kisah 2000 tahun yang dulu sebelum Quraisy dilahirkan. Betul? Mereka dengar dari kakek moyangnya tentang kisah Nabi Yusuf. Dijawab oleh Al-Quran, semuanya benar, cocok. Halo, Bapak Ibu, analoginya gampang. Bapak Ibu sering dengar cerita apa Pak? Sangkuriang. Monggo, Sangkuriang. Pertanyaannya, benar enggak itu? Tidak, hayal. Benar enggak ya? Hayal ngarang. Kenapa? Tidak ada bukti yang membenarkannya. Gitu? Kita hanya katakan-katanya. Betul kan? Quraisy mendengar kisah Nabi Yusuf, Dzulqarnain, Ali Imran. Ternyata Quran turun cocok sesuai dengan apa yang mereka dengar selama itu. Itu namanya benar. Kita dengar cerita macam-macam Pak.
Korea, Nirok itu, mak lampir. Benar nggak benar? Maaf, yang berkata gemar silakan ngacung. Apa buktinya? Ada wahyu benarkan? Tidak. Katanya dan katanya tidak benar. Oh, nggak ada bukti kebenarannya. Syukur Bapak Ibu nyuruh sewu bisa dibenarkan dengan cara ilmiah. Masya Allah. Allah ngendika, Allah berfirman, khalaqal insana min 'alaq. Manusia diciptakan dari alaq. Ya. Setetes air yang menempel di dinding rahim bagian atas. Itu alaq, Pak. Dulu Kiai kuno berartikan segumpal daging. Tidak, ternyata alaq yang menempel di atas. Dunia ilmiah hari ini membenarkan itu hak. Masya Allah. Betul Pak? Betul enggak? Iya. Allah berfirman, was-samaa'a rafa'aha. Langit yang ditinggikan. Ya. Hari ini Pak, ilmu saya membenarkan memang ada lapisan langit. Itu gak hanya batasan mata dan enggak ada. Nabi pernah bersabda bahwa itu pintu ada langit, ada pintu-pintunya. Apa aja? Itu kan hanya batas mata dan enggak. Ternyata ada lapisan, ya itu namanya atap langit tanpa tiang. Ilmuwan sekarang membenarkan Bapak. Dulu 14 abad yang lalu sudah ada firman Allah, Idas surat Al-Qamar, waqtarban nasu wansyaqqal qamar. Ya, wansyaqqal qamar, bulan terbelah. Ini 14 abad yang lalu. Allah berfirman, ilmiah hari ini membenarkan ternyata bulan pernah terbelah. Halo Bang, percaya Pak? Kalau cek dewi Bang. Itu bulan Pak, itu ada retakannya. Kenapa? Pernah terbelah jadi dua. Kapan? Pada masa Rasulullah. Kenapa? Bapak Ibu, waktu itu Nabi diuji oleh Quraisy, Muhammad, ente Nabi bahwa iyalah, coba itu belah bulan. Iya, terbelah Bapak Ibu. Ilmiah membuktikan iya, itu ada bekas belahan bulan. Halo Bapak Ibu, yang hal ini belum pernah dibuktikan karena manusia terbatas ilmunya. Matahari pernah berhenti. Hari ini belum pernah ada pengertian Pak matahari pernah berhenti. Pernah dengar Pak kisahnya Bu Pak? Halo? Belum pernah dengar? Oh. Ah, Bapak Ibu, tak ceritain mau? Bapak Ibu, dulu ada namanya Nabi Yusuf bin Nun. Yusuf bin Nun, Bapak, perang lawan kafir, Bapak. Baru rame-ramenya dahsyat hebatnya perang, Bapak Ibu. Sore menjelang maghrib, perangnya belum rampung, perangnya belum selesai. Kalau gelap kan nggak jadi perang, Bapak Ibu. Gitu? Ya. Nabi Yusuf, matahari, saya makhluknya Allah, Anda makhluknya Allah. Kenapa sih perangnya mati kafir? Berhenti dulu, jangan segala terbenam. Berhenti Pak. Halo, pernah dengar itu? Itu belum dibuktikan. Kenapa nggak ada yang berhenti ke sana? Matahari pernah berhenti. Masya Allah. Itu hak. Iya. Ini sama dengan kisahnya Amr bin As, Bapak Ibu. Nil itu, tahu Nil? Mana itu? Sungainya lewat dia. Ya, di Afrika, Mesir.
Bapak Ibu. Itu dulu Bapak Ibu, ya, tiap tahun minta tumbal. Gadis paling cantik di sana dibuang hidup-hidupan agar airnya mengalir. Dulu Bapak Ibu kalau nggak ditumbali, air nggak mengalir, sehingga kekeringan Mesir Afrika tandus. Nah, sehingga tiap tahun dari gadis yang paling cantik dihias indah-indahnya kok dibuang di Nil baru mengalir. Pada masanya Amr bin As ada kabar begitu, kirim surat ke Umar bin Khattab. Wahai Umar, ini ada kisah jahiliyah. Kenapa? Itu Nil selalu minta tumbal, makan korban gadis cantik. Monggo silahkan gimana caranya. Bapak Ibu, Umar buat surat. Apa? Buat surat. Wahai Nil, dari Umar hamba Allah. Dari Umar hamba Allah. Anda juga hamba Allah, makhluk Allah. Tulis pada surat itu. Nah, Amru ini bawa ke Mesir. Nanti lemparkan ke sungai Nil. Bapak mengalir tanpa tumbal. Alhamdulillah. Ronda habis Mesir Bapak Ibu. Tumbal kabeh. Ya, baik itu. Balikan makna al-haq. Apa itu al-haq? Benar. Apa itu benar? Tidak ada apa? Kekurangan. Bisa dibuktikan apapun Quran itu, kandungannya semuanya hak. Kisah yang dulu, yang nanti Bapak Ibu. Jamaah, orang kafir nggak percaya kiamat mereka. Nanti siapa lagi? Tapi hari ini mereka buat film dino kiamat. Ada nggak? Loh. Kenapa? Secara ilmiah mereka meneliti akan terjadi hari kiamat. Apa itu? Ledakan yang dahsyat sehingga semuanya. Nah, itu bahasa mereka, Pak. Al-Quran mengatakan idza zulzilatil ardu. Itu bahasa Al-Quran. Jadi kebenarannya teruji secara ilmiah. Walladzi unzila ilaika min rabbika bil haqq, yang menurunkannya maha benar Allah tanpa kurang apapun, firman-Nya juga demikian, semuanya hak. Secara ilmiah pun juga hak, apapun kandungan Quran, Masya Allah. Sehingga ada namanya Ijazul Quran. Apa? Ijazul Quran, mukjizat Al-Quran. Mukjizat